Selamat datang kembali kami dari channel Mbah Mun Ajat, channel tasawuf yang ilmiah wa amaliyah. Kali ini akan membahas tentang keimanan dalam perspektif tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Menarik memahami tentang keimanan karena ini merupakan salah satu rukun bagi umat Islam. Yaitu ada namanya rukun iman di samping rukun Islam. Ini juga terkait dalam bagaimana kita bermetodologi dalam beragama, yaitu dalam perspektif keimanan. Keimanan seringkali kita terlalu menggampangkan. Iman itu ya sudah, percaya saja, percaya dalam hati, kemudian mencoba direalisasikan secara zahirnya. Tetapi bagaimana sesungguhnya iman itu? Tentu sebelum kita membahas, kita tetap kepada tujuan kita sebagaimana Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi tujuannya itu dalam rangka kita mencoba untuk menjadi Islam yang kafah, menjadi muslim yang kafah, itu baik jasmani dan rohani, lahiriah dan batiniah. Menarik kalau kita mencoba memahami surat Al-Hujurat ayat 14 yang artinya kurang lebih seperti ini. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Ini di terjemahan resmi. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, yang menarik di sini adalah orang Badui yang hidup sejaman dengan Rasulullah, dan dia menyatakan saya beriman. Jadi sudah jelas-jelas ya. Itu pun masih dianggap belum beriman. Katakanlah baru berserah diri, karena iman belum ditancapkan di dalam hatimu atau di dalam dadamu. Sungguh ini menjadi sebuah pemikiran yang harus kita cermati bersama. Ternyata keimanan itu adalah sesuatu yang ditancapkan, dimasukkan di dalam dadamu, di dalam hatimu. Jadi berbeda sekali dengan perspektif yang dipahami oleh orang awam pada umumnya, oleh kita semua. Seringkali keimanan adalah pengakuan kita. Kita merasa beriman, tetapi bagaimana ternyata dalam Al-Quran itu menyebutkan adalah itu ditanamkan. Ternyata treatment apa yang sudah kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam qalb kita, dalam dada kita. Kita coba lagi di surat Al-Ankabut. Ini tentang Al-Quran. Karena Al-Quran pun sering kita pahami bagaimana kita mengimani Al-Quran. Wah, kita langsung terbayang Al-Quran yang mushaf itu, yang kita lihat, kita baca, kemudian kita mengimaninya. Nah, kalau itu sih mudah itu ya, karena itu istilahnya bendanya ada, barangnya ada. Tetapi kalau kita cermati surat Al-Ankabut ini, ayat 49, sebenarnya dalam kurung Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam
dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Nah, ini juga Al-Quran ternyata ditanamkan di dadamu. Kalau Al-Quran itu dibaca, maka dia ada dalam akalmu, ada dalam otakmu, ada dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam memori otak gitu. Tetapi ini ternyata ditancapkan dalam dada. Dan Al-Quran itu, atau kitab, di sini sebenarnya disebutnya kitab, bukan Al-Quran. Ketika dia ditanamkan di dada, itu berarti kita sungguhnya menerima. Menerima bukan mengupayakan. Kita top down, dari atas ke bawah, bukan bottom up, dari upaya kita ke atas itu. Kita sebagai manusia hanya bisa berupaya menyiapkan diri kita, terutama batiniah kita, akal kita, nafsu kita, qalb kita, mempersiapkan diri untuk dapat diterimanya atau ditancapkannya keimanan dalam diri kita. Itu juga masih sebagai pengantar. Nanti akan kita lanjut bagaimana cara agar iman itu masuk ke dalam dada kita, masuk ke dalam jiwa kita. Pantengin terus channel ini. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.